Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kang Kobel. Ini lagi unboxing ya, PBR 200 Polytron lemari es ya. Jadi kita baru ambil ini. Untuk proses awalnya kita harus cek lah apa-apa aja yang didapat dari toko ya, kelengkapannya sebelum pulang kurir atau abang pengantar barangnya ya. Jadi kita perlihatkanlah apa-apa aja yang kita dapat dan kita cek fisik. Mudah-mudahan tidak terjadi cacat bodi atau tidak terjadi permasalahan yang lain lah. Kelengkapannya, surat menyuratnya, artinya bukan surat PPKB ya, tapi surat garansinya. Ada semua enggak, isiannya apa-apa aja. Mana tahu di dalam dikasih buah-buahnya sekalian, beli lemari es dikasih sama isian dalamnya ya kan. Kita akan mantau kan, cek bonus, ada cek bonus di dalam dari toko spesial buat kita. Berhubung pembelinya ramah, ganteng, baik hati ya kan, kita dikasih plus buah isian dalam-dalamannya. Jadi ini kelengkapannya saya sudah cek baik semua, kartu garansinya ada, cuman yang enggak ada isian dalamnya ya, masih dalam keadaan kosong. Jadi beli lemari es jangan nanti komplain pula dalamannya isiannya enggak ada katanya. Kita sendirilah yang isi ya kan, apa-apa aja mau kita taruh di dalam. Paling kita cek kelengkapan buku garansi aja lah. Ini dalamannya seperti ini ya, PBR 200 ya, Polytron. Ini katanya yang low watt. Di bawahnya ini juga ada katanya, tapi wattnya agak tinggi. Yang ini katanya agak rendah, itu si toko yang bilang. Jadi ini kita beli dengan harga kemarin nggak sampai 3 ya, 2 lebih aja. Mungkin di toko-toko Anda bervariasi lah. Saya nggak bisa menyebutkan angka pasnya, itu tinggal tergantung toko sama kita lah, cara penawaran kita. Jadi dari angka 25 ke atas sampai di bawah 3 lah ini. Nah ini buku garansi saya sudah dapat tadi. Diusahakan nanti sebelum diisi ya, atau sebelum dimasukkan barang-barang di dalam, setelah kulkas datang jangan buru-buru dihidupi dulu ya abang-abangku. Jadi biarkan dia dulu menepati atau beradaptasi sama ruangan kita lah. Ceceknya gitulah. Jadi kalau datang jangan disuruh kerja dulu lah. Kalau tukang tuh kan kalau datang tuh suruh duduk-duduk dulu, ngobrol-ngobrol dulu, kasih kopi, kasih gorengan, atau dibuat cerita enak dulu lah. Jangan tukang datang atau kepala proyek datang suruh langsung kerja, enggak ya. Paling kerjanya besoknya lah. Kalau hari pertama itu cuman ngobrol-ngobrol santai. Sama lah seperti kulkas ini. Kalau pertama datang dari toko, biar dia duduk-duduk dulu di situ. Nah, itu bagian belakang ya, kompresor semua sudah saya cek. Nah, ini di hari selanjutnya ya, kedatangannya kan di sore menjelang setelah bak dasar lah nggak salah tuh, semalam sore di hari Rabu. Jadi ini pagi hari Kamis baru kita hidupkan. Nah, jadi udah ada selang waktu yang berapa jam, lumayan ya, 1 malam lah kok dibilang, dari sore sampai pagi ya baru saya hidupkan. Mana tahu di saat pengangkatan ya, di saat pas lagi ngangkat ke rumah atau dari toko, dari ekspedisi atau dari gudang, posisinya mereng, olinya itu bergerak naik ke atas, biarkanlah dia tuh dulu turun lah, mengendap ke bagian kompresor bagian bawah yang bulatan hitam yang saya lihat tadi, yang saya pertunjukkan. Jadi biarkan dia duduk dulu 1 malaman lah, biar yakin ya kan. Jadi setelah 1 malaman duduk di situ, dia sudah beradaptasi dengan lingkungan yang kita letakkan, barulah kita besok paginya bisa menghidupkannya.
ini enggak cerita bual atau mitos atau apa-apa lah, memang untuk apa aja lah, perawatan lah kok dibilang ya, bisa jadi perawatan walaupun kulkas baru. Nggak pun kulkas baru, kalau kulkas second pindah tempat, diusahakan jangan tidur ya ngangkatnya. Jadi posisinya harus berdiri tegak lurus vertikal lah, agar oli tetap berada di bagian bawah ya. Ini saya lepaskan lah nih lakbannya, ini bagian-bagian lakban yang menempel. Nanti setelah saya hidupkan, setelah dia berfungsi dengan baik, tidak ada masalah, barulah kita isi lah. Karena dari toko kita nggak dapat isian dalamnya, mau nggak mau kita lah yang isi sendiri ya kan abang-abangku. Jadi kan sayang beli lemari pendingin tapi nggak ada isinya. Jadi ya udahlah, sikit-sikit lah kita beli apa aja yang bisa kita letakkan di situ untuk belanja seminggu ke depan mungkin, atau sesuatu yang kita beli tapi tidak habis, kita letakkanlah di dalam. Mungkin abang-abangku juga udah paham lah lemari es ini gunanya untuk apa ya kan nggak mungkin lah diletakkan sesuatu yang nggak bermanfaat di sini ya kan. Nah, jadi ini filmnya cuman memberitahukan kalaulah beli lemari es atau kulkas pendingin di posisi kulkas baru atau second, jangan langsung buru-buru dihidupkan ya, karena kita tidak tahu di saat kita mengangkatnya. Tapi kalau kita pastikan mengangkatnya dalam keadaan baik, atau kita pindah tempat, kita cuman geser ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah namanya diangkat, posisinya diangkat dalam keadaan mereng, jangan buru-buru dihidupkan. Untuk kiranya mendiamkanlah dulu. Kalau mau yakin sih sekitaran 1 malaman lah ya kan. Tapi kalau saya sih yakinnya udahlah 1 malaman aja, nggak ngurang-ngurangi juga kok, besoknya baru diisi kan nggak masalah. Jadi ini saya cek kelengkapan-kelengkapannya, saya setel lah posisi suhunya ya. Coba nanti kira-kira posisi segitu dia kurang atau berlebih, nanti kita tinggal ngurangin lah. Mudah-mudahan video atau film mengenai bila kita membeli, itu ada adopsi saya tuh. Saya kasihan nengok kucing 2 yang nanti ada kucing kawannya tuh nanti 1 lagi. Ini baru kita mulai cokan ya. Jadi bila mana kita membeli lemari es yang baru dalam keadaan pengangkatan dari toko atau dari manapun, jangan posisinya harus lurus, jangan mereng. Kalau kita sanksi ya udah kita diamkanlah dulu 1 malaman ya, untuk menghindarin kejadian yang tidak diinginkan ya kan. Jadi posisi harus diendapkan dulu, diendapkan biar dia duduk dulu posisinya. Setelah itu esok paginya baru kita hidupkan. Mudah-mudahan kulkasnya dalam keadaan baik ya. Begitu juga dengan kulkas second atau kulkas yang udah pernah kita pakai tapi kita nggak tahu posisinya di saat kita beli, datang barangnya langsung posisinya kita hidupkan. Kalau bisa dibiarkan dulu. Ini 6:30 saya hidupkan ya di hari Kamisnya. Jadi tolong perhatiannya, memang peraturannya memang seperti ini agar kita tidak terkejut, loh kulkasnya kok nggak hidup. Rupanya mungkin saat pengangkutannya kita nggak tahu mereng atau apa. Tapi abang kurirnya biasanya kalau ngangkatnya dibopong ya, dalam posisi berdiri ya. Tapi kita juga harus menjaga lah, walaupun kita tahu dia ngangkatnya seperti apa, tapi kita jaga-jaga aja lah. Jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-temanku yang baru beli kulkas baru atau baru beli kulkas second. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.